Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bikin konten Abah ya di Klinik Pusaka yang sekian bulan tidak aktif untuk bikin konten tentang kebudayaan di Banten karena disibukkan dengan pelacakan dokumen-dokumen kuno, baik manuskrip ataupun arsip dari berbagai belahan dunia. Dan sekarang ada waktu senggang mencoba untuk aktif kembali, ingin mengulas tentang bagaimana Banten tempo dulu dari sisi budaya, dari sisi pengetahuan, dari sisi apapun yang terdapat dari dokumen-dokumen kuno. Mungkin yang sedikit agak menarik bahwa Banten di abad 17 saya banyak menemukan dokumen-dokumen koran yang membahas tentang Kesultanan Banten. Dan koran-koran itu yang saya temukan itu di tahun 1621 itu sudah mengulas bahwa Banten adalah kesultanan yang menakutkan. Sampai tahun 1698 itu terdapat koran kurang lebih sekitar 274 koran yang ada di Eropa itu membahas tentang kebesaran Banten, dan yang paling banyak mengulas tentang peristiwa yang sangat heroik sehingga menjadi rujukan dari berbagai kerajaan di dunia, itu peristiwa Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Peristiwa inilah yang saya telusuri dari dokumen-dokumen dari luar Banten karena ingin melihat apa sih penyebab sampai terjadinya kisruh politik internal di Kesultanan Banten, dan apa motif dan tujuan sehingga terjadi peperangan antara putra dan sultan, antara orang tua dan anak di tahun 1682 yang dikenal dengan peristiwa Ageng Tirtayasa Sultan Haji. Nah, peristiwa ini mungkin sedikit agak berbeda dengan apa yang ada di tradisi lisan di masyarakat, karena saya harus melacak dokumen-dokumen peristiwa-peristiwa itu dari pandangan bangsa luar yang ada di Banten, karena Banten di abad 17 memang menjadi salah satu pusat perdagangan maritim di dunia. Berbagai belahan dunia itu datang ke Banten. Dari koran-koran itu sangat menggambarkan bahwa kebesaran Banten sangat terlihat, karena itu koran terbit di Eropa, Italia, Belanda, Jerman, Inggris, Prancis. Itu menggambarkan seperti apa situasi kota, situasi marketing pasar Banten, termasuk juga situasi Teluk Banten, situasi politiknya, situasi pemerintahannya, dan sangat jelas dan sangat berbeda dengan apa yang ada di tradisi lisan, sehingga inilah yang menjadi tantangan bagi saya pribadi untuk melacak dokumen-dokumen itu. Kenapa? Karena jika Banten dulu dikenal sebagai kesultanan yang menakutkan di tahun 1628, itu di koran-koran saat itu sudah menyebut bahwa Banten sangat menakutkan. Bagaimana tidak? Karena setiap
kapal dagang Banten untuk melakukan hubungan dagang pengiriman barang ke berbagai belahan dunia itu dikawal dengan pasukan angkatan lautnya, pasukan maritimnya, penjaga lautnya, dengan dikenal dengan istilah Urang Wuku, formasi Urang Wuku dan formasi kepiting. Formasi Urang Wuku itu adalah formasi dagang, sementara formasi di pemerintahannya itu dikenal dengan istilah formasi kepiting, karena Teluk Banten itu formasi teluk kepiting, formasi seperti capit kepiting itu di Teluk Banten, makanya formasi darat itu Teluk Kepiting. Terus untuk melakukan perjalanan hubungan dengan luar untuk proses perdagangan itu dikenal dengan istilah formasi Urang Wuku. Nah, inilah yang menjadikan dan mengetahui sisi-sisi lain dari informasi tentang peristiwa di Banten abad 17. Dan masih banyak dokumen-dokumen yang belum terbaca, belum sempat dibaca secara komparatif dan juga secara detail untuk melihat keabsahan dokumen itu. Apakah dokumen itu propaganda, apakah dokumen itu menyanjung, apakah dokumen itu membesarkan karena memang untuk mendapatkan hubungan diplomatik dengan baik, apakah memang itu dokumen kebencian sehingga ada informasi-informasi yang sedikit agak berbeda dari sekian dokumen. Itu butuh kajian, butuh waktu yang cukup mendalam, dan juga butuh biaya yang tidak sedikit. Karena apa yang saya lakukan ini tanpa ada sponsor, jadi perlahan dimulai untuk melakukan satu penyortiran dari sekian dokumen yang dapat dikumpulkan. Dan mungkin itu kajian sejarah yang sedikit agak berat. Dari sekian dokumen, kurang lebih dalam 2 tahun terakhir ini saya banyak mengumpulkan. Kalau menemukan mungkin karena berserakan di masyarakat ya. Jadi mengumpulkan dari beberapa dokumen-dokumen yang di Eropa melalui media internet, dan ya mungkin banyak dokumen-dokumen yang yang jarang dirujuk, bahkan mungkin ada dokumen yang belum banyak dirujuk oleh para peneliti sejarah dan kebudayaan, khususnya di Banten. Karena begitu besarnya Banten zaman itu, ketika melihat dari koran, dan itu sangat berbanding terbalik dengan apa yang diinformasikan oleh masyarakat lewat tradisi lisan. Nanti mungkin akan diulas di video berikutnya antara pembahasan dokumen, perbedaan dokumen dan tradisi lisan. Mungkin itu sedikit informasi, bagi-bagi pengetahuan, bagi-bagi ilmu tentang kajian kesejarahan dan kajian kebudayaan, khususnya di Banten. Mungkin juga di daerah-daerah lain, di kesultanan-kesultanan lain, kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Karena Banten pernah menjadi bagian kerajaan terbesar di Nusantara, dan semua pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Kesultanan Banten. Dan kesultanan-kesultanan di Nusantara ini juga mungkin banyak menyimpan dan informasi
terkait dengan hubungan-hubungan itu, dan tidak banyak hubungan-hubungan itu diungkap dalam satu tulisan kecuali memang daerah lain ingin menginginkannya, sehingga butuh informasi tambahan dari sahabat-sahabat, dari kawan-kawan dari berbagai daerah untuk bisa saling bertukar informasi terkait dengan peristiwa masa lalu, khususnya di Banten, umumnya di Nusantara, bahkan mungkin juga dunia, karena abad 17 adalah abad kejayaan Nusantara. Nusantara begitu cantik, Nusantara begitu menjadi daya tarik oleh seluruh para kerajaan-kerajaan di dunia. Salah satunya adalah Banten. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya, Abah Yadi, di channel Abah Yadi Klinik Pusaka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.